Pakar hukum ingatkan KDM surat edaran tidak bisa dibuat seenaknya. Oleh Adrian Perdana Indonesia. Setiap kali Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran atau SE, selalu muncul tuduhan yang sama. Sewenang-wenang menabrak hukum seperti raja kecil di daerah. Tuduhan ini terdengar pintar, tapi sayangnya sering berhenti di teks hukum, tanpa mau turun ke realitas jalanan Jawa Barat. Jujur, sebetulnya malas sekali kita tanggapin hal ini, tapi karena viral di kompas.com, maka hal ini terpaksa harus dibahas. Pakar hukum dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Rusli K. Iskandar mengingatkan, kepala daerah termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang gemar mengeluarkan surat edaran tidak bisa dibuat seenaknya, apalagi menabrak koridor hukum, ujar Rusli dalam rilis yang diterima kompas.com. Lalu ada lagi pakar kebijakan publik Agus Pambagio yang mengatakan surat edaran sudah tidak perlu lagi diterbitkan oleh kementerian dan lembaga hingga setingkat Pemda karena banyak yang sudah berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, jangan salah kaprah, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Agus, surat edaran itu mengikat secara internal saja, bukan untuk mengatur publik. Kebebasan membuat surat edaran sudah mengarah kepada kebebasan wewenang kepala daerah yang tidak terbatas, padahal ada aturan yang mengikat. Misal, surat edaran terkait larangan truk odol air mineral tujuannya bagus, namun itu bisa menjadi alat bagi pihak tak bertanggung jawab menerapkan pungli bahkan tilang ilegal. Surat edaran tidak bisa menjadi dasar untuk polisi menilang, harus berupa perda, jelas Agus di kompas.com. Menarik juga menurut saya, ada apa tiba-tiba para cendekiawan dan orang pintar hukum kompak menyerang Kang Deddy Mulyadi? Oke, kita jadi penasaran ya. Secara normatif, para pakar benar. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, surat edaran bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat publik. Ia bersifat administratif dan internal, itu fakta hukum. Tapi fakta lain yang sering diabaikan, odol merusak jalan, membunuh warga, dan menguras APBD. Data Kemenhub dan Korlantas berulang kali menunjukkan kecelakaan fatal dan kerusakan infrastruktur didominasi kendaraan overloading. Dan di Jawa Barat tiap tahun menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk menambal jalan yang rusak, lalu rusak lagi. Kenapa para pakar mengabaikan fakta dan realitas di lapangan ini? Ada apa sekali lagi? Di titik inilah Kang Deddy Mulyadi berdiri. Surat edaran yang ia keluarkan bukan perda yang mengkriminalisasi, tapi alarm kebijakan. Sinyal keras bahwa beliau sebagai pemimpin di daerah tidak mau lagi ada rakyat yang jadi korban pembiaran. Kalau menunggu perda, prosesnya bisa 1-2 tahun, sementara jalan ambruk hari ini, korban jatuh hari ini. Kritik para pakar yang menyebut surat edaran seolah titah raja terdengar sarkastik, tapi ironis. Justru selama ini yang bertindak seperti raja adalah truk odol melanggar aturan nasional, rusak jalan publik, tapi nyaris kebal. Surat edaran ini tidak menilang, tidak mempidanakan. Ia menekan moral dan administratif sambil mendorong percepatan transisi menuju Zero Odol 2027 yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Apa salahnya? Sekali lagi saya pertanyakan, apa salahnya? Benar, solusi jangka panjangnya perda sinkronisasi pusat daerah, jalur logistik khusus, dan reformasi pengawasan. Tapi menertawakan surat edaran sambil menutup mata pada kerusakan nyata adalah kemewahan kaum seminar, bukan kemewahan warga yang tiap hari melintas di jalan retak. Kang Deddy tidak sedang bermain hukum. Ia sedang memaksa sistem yang lamban untuk bergerak.
Surat edaran memang bukan mahkota, tapi di tengah jalan rusak dan nyawa melayang. Ia bisa menjadi peluit pertama sebelum peluit hukum yang lebih besar ditiup. Masalahnya bukan Kang Deddy Mulyadi terlalu berani. Masalahnya terlalu lama kita membiarkan yang melanggar merasa aman. Surat edaran bukan titah raja, tapi alarm bahaya. Oke, secara pribadi, kita menyarankan kepada Bapak Kang Deddy Mulyadi, abaikan bacaan mereka, jalan terus. Anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Rakyat Jawa Barat ada di belakang Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita pastikan itu. Oke, sampai jumpa di video-video dari channel Roger Biasain selanjutnya. Nantikan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.